Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya, innad dunya bahrun amid qad gharaqa fiha katsirun minan nas faj'al safinataka fiha taqwallah. Wahai anakku, sungguh dunia ini adalah ibarat lautan yang dalam. Siapa yang bisa mengarungi lautan yang sedemikian dalam dengan ombak yang besar? Jangankan kita menyeberang, kapal itu bisa pecah, kapal itu loh bisa tenggelam ketika lewat di lautan, ketika dihantam oleh ombak yang besar. Betapa banyak orang-orang yang di dunia ini lupa diri, lupa apa tujuan hidup di dunia. Dia terlena, padahal kematian itu sewaktu-waktu akan tiba tanpa harus memberitahu. Siapkah bekal yang kita persiapkan untuk perjalanan kita yang jauh nanti? Innad dunya bahrun amik, sungguh dunia ini ibarat lautan yang dalam. Qad gharaqa fiha katsirun minan nas, betapa banyak orang yang tenggelam di dalam lautan yang dalam itu. Karena itulah kita butuh penyelamat. Faj'al safinataka fiha taqwallah, jadikan kapal yang akan menyelamatkanmu untuk menuju ke tempat tujuan dengan selamat adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di kesempatan yang baik, di tempat yang suci dan mulia ini, kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mari pula kita jauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan inna indana amanani fabaqiya wahid. Kita memiliki dua jaminan keamanan. Selama dua ini ada, dunia ini aman. Tidak akan pernah terjadi bencana. Allah akan memberikan jaminan keamanan kepada semua manusia selama dua ini ada. Apa dua hal yang menjadi jaminan keselamatan manusia di dunia ini? Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan hukuman, menyiksa kepada mereka, wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Inilah jaminan yang pertama. Ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, dunia ini aman, karena Rasulullah adalah jaminan keselamatan manusia di dunia. Selama Rasulullah ada, tidak akan pernah terjadi bencana, tidak akan diuji oleh Allah manusia yang hidup pada zaman itu.
Fabaqiya lana wahid, tetapi sekarang tinggal satu karena Rasulullah sudah tiada. Dan satu itu kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa, menghukum, memberikan siksaan kepada mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar, kita meyakini setiap manusia pasti berdosa. Tidak hanya berdosa tetapi banyak melakukan dosa. Dan dosa-dosa inilah yang karena Allah cinta kepada manusia, cinta kepada orang-orang yang beriman, Allah ingin menghilangkan dosa-dosa mereka. Sebagaimana di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, ma min nasabin wala wasabin wala khuznin wala hammin hatta syauka allati yushakuha illa kaffarallahu bihi khotoya. Tidak ada sesuatu yang menimpa kepada orang mukmin, kesulitan, sesuatu yang problem yang berat, sampai kesedihan kita, kecuali sampai duri yang menancap di kaki kita, kecuali semuanya itu akan menjadi pelebur terhadap dosa-dosa kita, kecuali Allah akan menghilangkan dosa-dosa kita dengan musibah itu. Allah cinta kepada kita, Allah ingin agar dosa-dosa kita hilang, sehingga Allah memberikan ujian kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena itu Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar, yang memohon ampunan kepada Allah, dan Allah berjanji untuk mengampuni semua orang-orang yang mau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kisah yang menarik yang diceritakan di dalam kitab, di dalam tafsir Al-Maraghi. Ada seorang ulama besar, Syekh Hasan Al-Basri. Betapa banyak murid-murid mereka, betapa banyak tamu-tamu yang memohon keberkahan dari doa beliau. Ada seorang santri yang selalu menemani beliau di dalam menerima tamunya, yang selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh tamu-tamu yang silih berganti. Ada tamu yang datang, tamunya mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya punya anak, dan anak saya ini tidak taat kepada saya, selalu menyakitkan hati saya, tolong nasihati saya supaya anak saya menjadi baik. Beliau pun mengatakan, istighfar yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah, maka anakmu akan menjadi baik, menjadi penurut, anakmu akan menyenangkan hatimu. Dia pun puas dengan nasihat ini, dia pulang. Orang berikutnya datang dan mengadu, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya ini sakit, penyakit yang satu belum sembuh, datang lagi penyakit yang lain, silih berganti, nasihati saya wahai Syekh Hasan Al-Basri. Beliau pun mengatakan, istighfar yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakitmu. Orang yang ketiga datang dan dia mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya ini petani, setiap saya menanam tanaman tidak pernah panen, selalu ada penyakit yang menyerang terhadap tanaman kami, sehingga kami selalu gagal panen. Tolong nasihati saya agar pertanian saya bisa subur. Dia pun mengatakan, istighfar yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah, Allah akan menjadikan tanamanmu akan menjadi subur. Dia pun puas pulang dengan nasihat ini. Ada orang yang datang lagi, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya sedih, saya punya istri, dan istri saya selalu menyakitkan hati saya, tidak taat kepada saya. Dia seorang wanita yang nusyus, nasihati saya. Beliau pun mengatakan, istighfar yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah, maka istrimu akan dijadikan baik, akan menyenangkan kamu. Dia pun puas dengan nasihat ini dan akhirnya pulang. Orang yang lain datang lagi, dia mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya memiliki usaha saya itu tidak pernah berhasil, perdagangan saya selalu bangkrut, nasihati saya. Beliau pun mengatakan, istighfar yang banyak, mintalah ampunan kepada Allah, maka perdaganganmu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan tamu-tamu yang silih berganti sampai sore hari
tamu-tamunya sudah habis. Sang santri ini nyeletuk berkata kepada gurunya, wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya lihat, saya perhatikan mulai pagi tamu-tamu yang datang silih berganti dengan permasalahan yang sedemikian banyak. Mengapa nasihat yang engkau berikan, yang panjenengan berikan kepada tamu-tamunya hanya istighfar, hanya disuruh memohon ampunan kepada Allah? Apa tidak ada cara yang lain? Beliau pun mengatakan, waihak, celaka kamu, kamu celaka. Yang saya sampaikan ini bukan dari ucapan saya, bukan dari mulut saya, tetapi yang saya ucapkan ini adalah firman Allah yang pasti kebenarannya, pasti benar, tidak mungkin salah. Lihat surat Nuh, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahanmu. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun. Ketika kamu beristighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan rahmatnya dari langit yang terus menerus. Rahmat itu diturunkan oleh Allah, dan dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah itu, wa yumdidkum mimmalin, Allah akan menjadikan harta bendamu berlipat, berkah, usahamu akan berkah, akan lancar. Wa banin, anak-anakmu menjadi baik, menjadi soleh, keluargamu akan menjadi sakinah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untukmu kebun-kebun yang subur, kebun-kebun yang indah, wa anharo, dan bengawan-bengawan, sungai-sungai yang airnya mengalir, yang itu adalah merupakan identik dari kesuburan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beristighfar, semuanya akan diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan membaca istighfar, memperbanyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farja, maka Allah akan menjadikan segala kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Setiap kesulitan yang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan menjadikan segala kesempitannya, kesulitannya, problem-problem yang dihadapi, farja, akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadamu yang tanpa terkira, yang berkah, yang dilancarkan oleh Allah. Yang disampaikan oleh beliau ini adalah sabda firman Allah dan sabda Nabi yang pasti kebenarannya, tidak mungkin salah. Kita tidak boleh meragukan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Nabi, yang itu pasti benar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dikala terjadi seperti ini, pada saat terjadi apapun yang mungkin memberatkan kita, menyulitkan kita, istighfarlah yang banyak. Kita memohon ampunan kepada Allah. Kita sadar dosa-dosa kita terlampau banyak. Dosa-dosa semua orang mukmin secara nasional ini banyak sekali. Kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.